Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mubdi'un nizamil 'alam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul 'arabi wal 'ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa uswatina wa dhukrina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Nashrul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsalisata asyrata. Pada pagi hari ini sampai pada pembicaraan yang ke-13 dari bab 3. Anil Hasani al-Bishri, Anil Hasani al-Basri radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-13 ini diceritakan dari Al-Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, yang mana Imam Hasan al-Basri ini merupakan akabirut tabi'in, merupakan salah satu dari pembesar-pembesarnya tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat, itu namanya tabi'in. Generasi setelahnya sahabat, itu namanya tabi'in. Imam Hasan al-Basri mengatakan, man la adaba lahu, barang siapa yang tidak memiliki adab, barang siapa yang tidak memiliki akhlak, barang siapa yang tidak memiliki etika, baik etika ma'allah ta'ala, baik etika pada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia tidak menjalankan perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak rajin ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak baik hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, juga adab wa ma'al khalqi, adab dengan sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, baik makhluk hidup sesama manusia dengan hewan, dengan juga makhluk yang mati, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam sekitar. Dia tidak punya adab, tidak punya etika, bicaranya menyakitkan orang lain, bicaranya menyinggung perasaan orang lain. Maka orang yang tidak punya adab, la ilma lahu yuqtada bihi, maka dia tidak memiliki ilmu yang diperhitungkan. Bukan berarti dia tidak punya ilmu, dia punya ilmu, tapi ilmunya la yuqtada bihi, ilmunya tidak dianggap. Walaupun ilmunya tinggi langit misalnya, tapi adabnya, etikanya tidak punya,
baik adab dengan beribadah pada Allah ataupun adab dengan sama manusia, maka ilmunya tidak diperhitungkan. Artinya ilmunya tidak ada artinya orang yang tidak memiliki adab. Kata pepatah Arab mengatakan malaisa adab fahuwa kadzuba. Orang yang tidak memiliki adab laksana dzubab, lalat. Dia sukanya ke tempat-tempat yang jorok. Setelah tempat yang jorok, dia hinggap di tempat-tempat yang baik. Hinggap di makanan, hinggap di masjid misalnya. Itu namanya orang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki adab, maka ilmunya tidak diperhitungkan, ilmunya tidak diangkat. Maka selain kita ngaji, selain kita punya ilmu, harus dibarengi dengan etika, dibarengi dengan adab. Yang kedua, waman la sabarolahu, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran. Kesabaran apa? Ala tahammulil balaya, dia tidak sabar atas menanggung bala, menanggung ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh keluarganya, diuji oleh anaknya, mungkin diuji oleh ekonominya, dia tidak bersabar. Wa adzal khalqi, dan tidak sabar dari disakiti oleh makhluknya Allah, disakiti oleh orang lain, disakiti oleh temannya. Dia tidak sabar, tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu menahan emosinya. Wa ala masyaqqati ijtina bil ma'asi, dan tidak sabar dari beratnya menjauhi maksiat. Apalagi zaman-zaman akhir ini, apalagi di perkotaan ini, semakin berat. Setiap kita lewat pasti pandangan-pandangan yang kita diuji supaya kita tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan media sosial, setiap kita membuka media sosial pasti kita akan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita buka YouTube nyari pengajian pun kadang iklan-iklannya pun keluar ya, tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan ujian bagi kita, mampu atau tidak kita menjauhi maksiat. Juga wa'ala ada'il faraid, dan tidak sabar atas menjalankan kewajiban, menjalankan sholat, menjalankan jamaah, menjalankan puasa, menjalankan haji, umroh bagi yang sudah mampu. Nah, ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mampu untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, ketika dicaci maki oleh orang lain, ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan, ketika kita akan melakukan ibadah, kok kita tidak memiliki kesabaran, maka la dinalahu yuqtadabihi, maka agamanya tidak diperhitungkan. Jadi agamanya ini lemah. Jadi orang yang tidak sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mau bisa bersabar, maka
agama kita termasuk agama yang lemah. Ini nasihat bagi kita masing-masing, bukan untuk menasihati orang lain, nasihati diri kita, untuk melihat kita. Jadi kita ngaji bukan untuk membaca orang lain, tetapi membaca diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan musibah, dihadapkan dengan kemaksiatan, apa kita mampu untuk menahan mata kita, pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, ataupun telinga kita apakah mampu menghindar ketika ada orang membicarakan keburukan orang lain, ataupun tangan kita apakah kita mudah meng-share. Ini apalagi ini zaman politik, waktunya politik, kadang ada video yang dipotong untuk apa? Menjatuhkan salah satu calon presiden ataupun wakil presiden. Kalau kita tidak mampu menahan jari kita, tidak sabar, perlu dicek dulu benar atau tidak, langsung share saja. Nah, ini padahal kadang itu video tahun 2012 misalnya. Tahun 2012 saya masih di pesantren. Ini ada seorang kiai dari Jakarta ceramah mengkritisi pemerintahan. Nah, itu dipotong untuk mengkritisi pemerintah yang sekarang. Padahal itu dari dulu memang, dari zaman SBY video itu sudah ada, berada di pesantren saya di Kediri. Nah itu, akhirnya menjatuhkan nama baik daripada pesantren ini. Yang ketiga, paman la waro'alahu, orang yang tidak waroi. Orang yang waroi itu orang yang menjauhi perkara yang subhat, apalagi perkara yang haram. Ini namanya orang waroi. Misalnya kita lewat di jalan, ternyata ada pohon mangga, di atasnya juga ada mangganya. Itu mangga itu subhat, tidak jelas apakah yang memiliki menghalalkan untuk diambil ataupun tidak. Nah, itu namanya subhat, perkara yang tidak jelas. Jadi orang yang tidak waroi, tidak menjaga diri dari perkara yang subhat apalagi haram, la zulfalahu ila martabata lahu indallah wa la qurbat lahu minallahi ta'ala. Maka orang yang tidak mampu menjaga dari hal-hal yang syubhat apalagi hal-hal yang haram, maka tidak ada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan bahwa kita ini tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita dekat, merasa diawasi oleh Allah, ini jangankan hal-hal yang subhat, hal-hal yang belum jelas halal haramnya, apalagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sekilas yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan di tanggal 14 Februari kita bisa menentukan pemimpin kita. Ini jangan sampai golput, jangan. Mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang memiliki adab, pemimpin yang sabar menghadapi rakyatnya, pemimpin yang waroi, yang tidak korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.